wasallam serta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumil qiyamah. Dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim sampai pada pasal ke-6 di buku yang saya miliki di halaman 195, yaitu membahas tentang adab terhadap makhluk. Adab terhadap makhluk. Nah, yang dibahas pertama kali di tema adab terhadap makhluk adalah adab kepada orang tua. Orang muslim meyakini adanya hak kedua orang tua pada dirinya, serta adanya kewajiban berbakti, taat, dan berbuat baik kepada keduanya, bukan hanya karena keduanya menjadi penyebab keberadaan atau karena keduanya telah memberikan banyak kebaikan kepada kita hingga ia harus berbalas budi kepada keduanya dengan yang semisal. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan agar seorang muslim menaati, berbakti, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hak kedua orang tua dengan hak dirinya. Yang di sini adalah Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim berupa penyembahan kepada dirinya semata, tidak kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Fala taqulahuma uff. Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, kepada orang tua itu uff. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian dalam surah Luqman ayat ke-14, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua dalil yang diambil dari Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat ke-23
Yang kedua adalah surah Luqman ayat ke-14. Ini diantara sekian banyak dalil di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beradab, ya, pembahasannya adab terhadap makhluk. Dari sekian banyak makhluk, yang paling utama itu adalah kedua orang tua. Ya. Dari sekian banyak manusia, yang kita harus betul-betul beradab, berakhlak mulia, berbakti, itu adalah kedua orang tua. Dan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan surah Luqman ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beradab kepada mereka, untuk berakhlak mulia kepada mereka, untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di awal tadi yang saya bacakan, kita itu berbakti kepada kedua orang tua itu bukan karena orang tua sudah melahirkan kita, bukan karena orang tua yang sudah memelihara, merawat, mendidik, membesarkan, bukan. Kita berbakti kepada kedua orang tua itu atas dasar iman. Apa imannya? Karena Allah perintahkan, ya. Karena Allah perintahkan. Soalnya nanti yang akan menjadi persoalan bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua karena orang tua yang sudah melahirkan. Apakah kita minta dilahirkan orang tua? Kita minta enggak dilahirkan orang tua? Kita enggak minta. Berarti karpe siapa? Kita lahir itu orang tua. Kita enggak pernah minta untuk dilahirkan di dunia ini. Kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua itu karena mereka sudah atau telah memelihara, merawat kita. Apakah semua orang tua itu memelihara dan merawat anaknya? Tidak juga. Ada yang begitu melahirkan anak, anaknya dibuang. Ada yang begitu melahirkan anak, anaknya dititipkan ke kerabatnya, ke neneknya atau ke orang tuanya si orang tua itu. Kemudian orang tuanya pergi, tidak merawatnya. Apakah kalau kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua karena mereka yang telah mendidik gitu. Banyak orang tua yang juga tidak bisa mendidik anaknya, yang sehingga kemudian harus dititipkan kepada ustadz dan sebagainya. Artinya bahwa kita ini berbakti kepada kedua orang tua bukan karena dilahirkan, bukan karena kita atau bukan karena mereka melahirkan kita, bukan karena mereka merawat, memelihara, bukan karena mereka mendidik, tetapi karena memang Allah yang perintahkan itu. Artinya kalau ada orang tua yang tidak bisa merawat, tidak bisa memelihara, tidak bisa mendidik, karena Allah perintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua, walaupun mereka nggak bisa merawat, memelihara dan mendidik, kita pun tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Ini maksudnya beramal atas dasar iman. Apa imannya? Ini perintah Allah. Di antaranya dalam surah Al-Isra ayat ke-23 dan surah Luqman ayat ke-14. Karena kita ini atau banyak kejadian di luar sana memiliki orang tua yang tidak ideal, kan? Yang sehingga tadi orang tua zaman dulu itu ya biasanya mereka sekolahnya ya cepat gitu, segera menikah kerja, yang sehingga memang dan sekolah-sekolah yang ada dulu bukan seperti sekarang yang banyak pondok, yang banyak majelis taklim, yang banyak pengajian, enggak, yang sehingga orang tua itu dalam hal agama mungkin kurang. Ada juga yang orang tua tidak Allah berikan harta yang banyak, atau mungkin karena sesuatu hal akhirnya orang tua ada problem, ada suatu hal yang kemudian orang tua itu pergi tanpa merawat dan memelihara anaknya. Anaknya ada yang dititipkan ke keluarganya, ada yang juga dibuang, bahkan ada yang juga dititipkan ke panti asuhan. Ini kan kondisi yang tidak ideal. Nah, di kondisi yang tidak ideal itu
Oh, kalau aku berbakti kepada orang tua karena orang tua memelihara atau merawat, begitu orang tua tidak memelihara, tidak merawat, apakah kemudian kita tidak berbakti? Oh, aku berbakti kepada kedua orang tua karena mereka yang mendidik, apakah ketika orang tua tidak bisa mendidik kita tidak berbakti? Nah, ini yang kemudian perlu ditekankan bahwa perintah berbakti kepada kedua orang tua itu bukan karena mereka yang melahirkan, merawat, memelihara, mendidik, tetapi memang karena kita punya Tuhan atau yaitu Allah, gitu kan? Kita punya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta ini, Allah yang Rabbul Alamin yang telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sehingga kalau kemudian ditemukan ada orang tua yang kondisinya tidak ideal tadi, ya tetap dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini yang perlu ditekankan, dipahamkan dari awal. Makanya segala sesuatu itu tadi Pak, amal soleh, ibadah dan sebagainya didasarkan atas iman. Imannya adalah ini loh Allah yang perintahkan. Yang sehingga walaupun kondisinya tidak ideal, karena Allah perintahkan ya samina wa ata'na. Mau orang tuanya ahli maksiat kayak apapun, karena Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya kita tetap harus berbakti kepada kedua orang tua. Jangan seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya orang yang berilmu, merasa dirinya orang yang paham Quran, merasa dirinya orang yang paling paham, orang yang paham sunnah gitu. Tetapi begitu kemudian orang tua mereka adalah orang tua yang masih buat dosa, mereka punya orang tua yang mungkin ahli maksiat, itu sama orang-orang Khawarij. Mereka mentahdir orang tuanya sendiri. Mereka mengatakan orang tua saya ini kafir. Dan orang-orang Khawarij dia punya paham, kalau sudah kafir maka halal darahnya. Yang sehingga orang-orang Khawarij itu halal darahnya, ya menurut mereka ketika orang tuanya berbuat dosa maka dibunuh kedua orang tuanya. Ini orang Khawarij. Karena orang tuanya tidak paham ilmu, karena orang tuanya berbuat dosa, akhirnya kemudian dikafirkan oleh orang Khawarij ini. Lah karena dikafirkan konsekuensinya adalah halal darahnya. Yang sehingga banyak dari mereka itu yang membunuh orang tuanya hanya karena tadi orang tuanya tidak berilmu, orang tuanya melakukan dosa, orang tuanya melakukan kemaksiatan. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kalau kita itu makin paham Quran, kalau kita makin paham sunnah, harusnya makin berbakti kepada kedua orang tua. Kalaupun orang tua masih buat maksiat, orang tuanya ilmunya masih dikit, orang tuanya mungkin melakukan kesalahan dan sebagainya, tetap tidak mengurangi bakti kita kepada kedua orang tua. Sembari nanti sambil berjalan, anaknya lah yang harusnya menjadi wasilah kepada orang tua untuk apa? Memahamkan ilmu, mengajarkan adab akhlak. Tetapi kebaikan itu harus diajarkan dengan kebaikan pula. Menasihat itu harus disampaikan dengan cara yang baik. Jangan sampai kebaikan itu kita sampaikan dengan cara yang buruk. Makanya kenapa nasihat itu banyak atau terkadang nasihat itu tidak diterima, karena dalam penyampaian nasihatnya keliru. Yang dinasihatkan benar, Quran Sunnah. Cuman yang jadi masalah ketika menyampaikan nasihatnya tidak mempertimbangkan 3 hal. 1, ya, dia tidak bisa memilih atau tidak bisa mempertimbangkan bahasanya, tidak bisa memilih bahasa. Yang kedua, ketika menasihati dia salah waktunya, bukan di waktu yang tepat. Ketika menasihati dia menggunakan cara yang salah.
Nah, ketika orang yang menasihati itu udah bahasanya salah, waktunya salah, caranya salah, maka inilah yang membuat potensi besar, kemungkinan besarnya nasihatnya nggak bisa diterima, walaupun nasihat yang disampaikan itu benar. Makanya dalam surah Luqman, dalam surah Al-Isra ayat ke-23, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan qaulan karima. Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada mereka itu perkataan yang baik. Sebelumnya fala taqulahuma uffin. Jangan mengucapkan kepada kedua orang tuamu. Di sini itu adalah sebuah kias perkataan yang negatif. Perkataan yang negatif. Allah menggunakan kata itu berapa huruf? 2 huruf. Kalau 1 huruf namanya ini 2 huruf. Ini berarti sudah menjadi kata. Ya kan, sudah menjadi kata. Kalau cuma 1 huruf ya masih huruf kan. Tapi kalau itu 1 kata yang terdiri dari 2 huruf. Lah maksudnya anak itu dalam surah Al-Isra ayat ke-23 mengucapkan dan sedangkan itu adalah dikiaskan sebagai kata yang negatif. Anak itu tidak boleh mengucapkan kata-kata negatif kepada kedua orang tuanya walaupun 2 huruf. Walaupun hanya sekedar tidak boleh. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau yang 2 huruf saja enggak boleh, apalagi lebih dari 2 huruf. Mengucapkan kalimat negatif yang 2 huruf saja enggak boleh, apalagi lebih dari 2 huruf. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, setidak ideal apapun kondisi kedua orang tua kita, tetap ucapkanlah qaulan karimah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Tidak boleh mengucapkan kata atau kalimat negatif yang walaupun hanya terdiri dari 2 huruf. Saja nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi lebih dari itu. Nah, ini diantara satu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita para anak ini yang punya orang tua, gitu kan. Untuk apa? Berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekaligus Allah juga sampaikan bahwa tidak boleh kita mengucapkan perkataan yang negatif kepada kedua orang tua walaupun 2 huruf. Ucapkan kepada mereka qaulan karimah. Ucapkan kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu dalam surah Al-Isra dia memiliki keistimewaan tersendiri. Kenapa? Karena Allah itu menyandingkan perintah untuk hanya menyembah kepada Allah. Setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini berarti Masya Allah, perintah yang sangat ditekankan, perintah yang harus diperhatikan. Di situ Allah memerintahkan jangan menyekutukan Allah. Sedang menyekutukan Allah itu perbuatan dosa yang paling tinggi, yang paling besar. Kemudian selanjutnya diikutkan dengan jangan kamu durhaka kepada kedua orang tua. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua.
Dan dalam kitab Al-Kabair, ya, Imam Ad-Dahabi dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, ternyata durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu dosa besar. Kalau Imam Ad-Dahabi menempatkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu ditulis oleh beliau merupakan dosa besar yang keenam. Dosa besar yang keenam. Dosa besar yang pertama adalah syirik, menyekutukan Allah. Kemudian dosa yang kedua adalah membunuh. Ini dosa besar yang kedua. Membunuh tapi tanpa hak, membunuh dengan cara yang tidak hak. Kemudian dosa yang ketiga yaitu sihir. Dosa besar yang keempat meninggalkan sholat. Dosa besar yang kelima enggan mengeluarkan zakat. Kemudian dosa besar yang keempat adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis disebutkan ada salah seorang sahabat, ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala. Ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati." Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk saya jadikan sahabat dengan sebaik-baiknya? Maksudnya, siapakah orang yang aku harus berbakti kepadanya? Saya harus bersikap baik kepadanya. Saya harus perlakukan dengan baik, itu siapa ya Rasulullah? Maka kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuka, ibumu. Qala, berkata seorang laki-laki tadi, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ya, tadi kan dijawab ibumu. Kemudian siapa lagi setelah ibu? Qala, jawab Rasulullah, ummuka, ibumu. Seorang laki-laki tadi kembali bertanya, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala ummuka, ibumu. Rasulullah mengulangi ummuka sebanyak 3 kali. Qala, seorang laki-laki tadi kembali bertanya, summaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Muttafaqun alaih. Kemudian barulah Rasulullah menjawab atau menyampaikan bapakmu. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni suhbati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih berhak untuk dijadikan sahabat dengan sebaik-baiknya? Qala ummuka, ibumu. Summa ummuka, kemudian ibumu. Summa ummuka, kemudian ibumu. Abuka, baru kemudian bapakmu. Adnaka, lalu orang yang terdekat denganmu dan yang terdekat sekali denganmu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini terdapat penguat atas hak seorang ibu. Orang tua itu kan ada bapak dan ada ibu. Nah, di antara keduanya itu, bapak dan ibu, yang harus kita perlakukan dengan sangat baik, yang kita harus mempersembahkan bakti yang terbaik, yang harus kemudian kita perlakukan dengan baik, itu adalah ibu. Ya, ibu. Tapi kalau dalam hal ketaatan kepada siapa? Bapak, karena ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bapak itu
atau suami itu adalah pemimpin atas wanita. Kalau dalam hal ketaatan itu bapak. Tapi kalau dalam hal bakti, perlakuan yang baik, ya, perkataan yang baik, sikap yang baik, gemati itu dalam bahasa orang Jawa ini. Yang harus paling kita gemateni itu ibu di atasnya bapak. Ibu di atasnya bapak. Bapak juga harus kita bakti. Cuman ibu harus lebih kita berbakti kepadanya. Kemudian hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam tadi surah Luqman ayat ke-14 yang sudah saya bacakan di awal, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang tidak mampu, tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, bagi orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala radhima anfu thumma radhima anfu thumma radhima anfu man adraka abawaihi indal kibari ahadihima au kilahima falam yadkhulil jannah. Celaka, sekali lagi celaka. Ya, maksudnya ini sesuatu yang sangat hina. Rasulullah itu mendoakan kecelakaan. Celaka kamu, gitu. Dan ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah bilang celaka, ya udah celaka dia, akan hina dia. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang sempat menjumpai kedua orang tuanya sampai usia tua, baik salah satu atau keduanya, tetapi orang tersebut tidak dapat masuk surga. Rugi dia, mendapati kedua orang tuanya sampai lanjut usia, tetapi kemudian dia tidak bisa masuk surga. Artinya apa? Dia tidak bisa gemati sama kedua orang tuanya. Dia malah durhaka kepada kedua orang tuanya. Bahkan ada kata-kata orang tua bisa ngopeni anak 5, orang tua bisa ngopeni anak 8, tetapi anak 8 itu nggak bisa ngopeni orang tua. Bahkan ada beberapa kisah, dan ini kisah nyata, bagaimana kemudian orang tuanya itu sudah mendidik, ngopeni anaknya sampai dia tumbuh besar, sampai dia bisa kuliah, sampai kemudian bisa dapat kerja, dan masya Allah karir kerjanya pun juga bagus. Tetapi ketika orang tuanya makin tua, makin payah, makin lemah, ya, apa yang dilakukan anaknya? Anaknya yang tadi itu diopeni sampai dia bisa sekolah tinggi, sampai kemudian bisa punya kerja, karir di pekerjaannya tinggi. Begitu dia menjadi orang yang sukses, gitu ya. Maksudnya dalam hal dunia, dia menjadi uang kalau orang bilang, jadi uang itu. Ternyata tidak sanggup memelihara orang tuanya, sehingga orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Ya, orang tuanya dimasukkan panti jompo dan hanya dijenguk. Ya, jarang kan dijenguk. Maka pertanyaannya, kalau panjenengan jadi bapak, kalau panjenengan jadi ibu,
Oh, nggak mungkin ini ibu ini jadi bapak maksudnya. Kalau panjenengan jadi orang tua, kira-kira mau nggak Pak dititipkan anaknya panjenengan di panti jompo? Nah. Coba dibayangkan gitu, rasanya seperti apa ketika orang tua sudah ngopeni anaknya tadi sampai dia sukses dari uang, tapi setelah itu dia malah memasukkan orang tuanya ke dalam panti jompo. Itu rasanya seperti apa? Bisa dibayangkan itu. Terutama kita yang sudah nikah, yang sudah punya anak itu. Artinya kita yang sudah merasakan beratnya ngopeni anak itu. Susahnya ngopeni anak itu. Tapi kemudian ternyata anak yang susah untuk kita ngopeni tadi, ya kan? Kita harus banting tulang, peras keringat, kerja keras seharian, ya. Mau siang, mau panas, mau hujan, masya Allah. Tapi setelah kemudian dia menjadi orang yang punya dunia, orang yang kaya, karirnya bagus, tapi ternyata orang tuanya dimasukkan ke panti jompo. Atau juga ada kisah anak yang ya sudah membiarkan orang tuanya hidup sendiri. Saya pernah ketemu itu di Klaten sana. Ketika saya main ke tempat teman, kemudian di samping rumah teman itu ada rumah yang cukup besar, tapi rumah desa. Rumah desa kan memang luas-luas gitu ya. Ternyata rumah yang cukup luas itu hanya ditempati oleh seorang ibu-ibu, seorang mbah-mbah. Gak ada yang lain Pak, cuman mbah-mbah itu Pak. Si Mbah Putri ini. Waktu itu kemudian karena rumahnya itu dekat sekali dengan teman saya tanya, Pak itu kok beliaunya hidup sendiri. Saya tanya itu mergo apa Pak? Sebabnya. Saya tanya itu sebabnya, itu si Mbah Putri tadi itu minta makan ke teman saya itu, minta makan siang ke rumah teman saya itu. Saya kiranya ada hubungan kerabat. Saya tanya, Pak itu siapa? Si mbahnya toh? Kemudian teman saya mengatakan bukan Ustaz, kita nggak ada hubungan kerabat, bukan saudara. Jadi ceritanya itu tinggal di rumah sebelah itu, kemudian sama anak-anaknya itu ditinggal, dan nggak diopeni, yang sehingga apa? Semua kebutuhannya termasuk makan teman saya tadi Pak yang ngopeni. Anaknya itu nggak pernah, jarang sekali datang ke situ, ya kan? Kemudian tidak ada jadwal bergilir untuk menemani, untuk ngopeni, nggak ada. Pokoknya tinggal saja. Ibunya suruh ditinggal di situ sendirian. Masya Allah. Dan luar biasanya itu hati seorang ibu itu ya Pak ya. Hati seorang ibu itu luar biasa. Kuat Pak ditinggal sendirian gitu. Sabar dia. Ya ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua bisa ngopeni anak banyak, tetapi anak banyak belum tentu bisa ngopeni orang tua. Maka Rasulullah mendoakan celaka dia. Udah celaka dia, celaka. Kalau sampai dia menemui orang tuanya sampai usia tua tapi dia tidak bisa mendapatkan surga. Mungkin hidupnya di dunia memang enak ini. Durhaka sama orang tua, hidupnya tetap enak di dunia, ya kan? Tetapi yang disampaikan Rasulullah tadi, dia akan menjadi orang yang celaka karena dia telah durhaka kepada kedua orang tuanya, maka surga diharamkan untuknya. Bagi mereka anak-anak yang tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harusnya kita merenung bagaimana hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Yang selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
jelas bahwa tadi hadisnya Rasulullah itu menyampaikan tentang kemuliaan seorang ibu, yang bahkan kita harus berbakti kepadanya 3 kali di atasnya bapak. Dan ini yang kemudian juga menjadi Masya Allah keindahan Islam. Kalau dulu Pak, orang di masa jahiliyah itu kalau punya anak perempuan udah, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup Pak. Bos, pokoknya anak perempuan itu nggak ada harganya. Kenapa? Ya karena mereka itu isone opo wong itu ya. Dagang yo nggak bisa, dijak perang yo nggak bisa. Wes pokoknya kalau dulu orang-orang jahiliyah punya anak perempuan itu udah malu Pak. Perempuan itu memerah wajahnya. Yang jaga kemudian ada yang sampai ekstrim anaknya dikubur hidup-hidup. Ya. Tapi kemudian begitu Islam turun, malah sebaliknya. Di masa jahiliyah mereka tidak memuliakan perempuan, tapi kemudian Islam turun, malah perempuan itu dimuliakan karena kelak mereka menjadi seorang ibu. Dan bahkan baktinya anak kepada ibu 3 kali lebih di atas daripada ayah atau bapak. Kemudian di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, beliau SAW bersabda, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa mana'a wahadi wa wa'dal banati wa karihalakum qila faqal wa qala wa kasrata su'ali wa idha'atal mali. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian sikap uququl walidain, itu durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di hadis ini disampaikan Allah mengharamkan atas kalian uququl ummahat, ya, durhaka kepada para ibu, durhaka kepada para ibu. Ini yang menjadi saksi bahasan kita. Kalau yang lainnya Allah juga mengharamkan, menahan dan meminta, kemudian mengubur hidup-hidup anak perempuan, karena memang dulu di masa jahiliyah anak perempuan tadi sampai ekstrimnya mereka dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Ya. Berarti kan membunuhnya, dikubur hidup-hidup saat. Kemudian Allah juga memakruhkan untuk kalian gosip, ya, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Tapi yang menjadi saksi pembahasan kita, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah mengharamkan atas kalian sikap durhaka kepada para ibu. Kemudian di sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Qalu, ya. Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidaini. Dosa yang paling besar itu adalah syirik kepada Allah, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini dosa yang paling besar. Kemudian di sabda Rasulullah SAW yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, la yajzi waladun walidan
illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak bisa membalas budi baiknya ayah. Ya, tidak bisa dia membalas budi baiknya ayah, kecuali jika ia menemukan ayahnya menjadi hamba sahaya, lalu ia membelinya dan memerdekakannya. Dan dulu itu mahal untuk membeli dan memerdekakan budak itu mahal. Ya, untuk membeli budak itu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang dicintai Allah? Ahabbul a'mal 'ala Allah. Amal apa yang dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi menjawab, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apalagi ya Rasulullah? Amalan yang dicintai itu jihadu fi sabilillah. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu ketika para sahabat itu akan pergi berjihad, mereka harus minta izin dulu sama kedua orang tuanya. Gak bisa langsung kemudian berangkat. Ini kan pentingnya kedudukan orang tua ini, Masya Allah. Jihad itu kan amalan yang puncaknya amalan yang tinggi itu jihad. Tetapi ketika mereka mau pergi berjihad harus seizin orang tuanya. Ada sahabat yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya daftar untuk pergi berjihad. Saya ikut jihad ya Rasulullah, mau daftar. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Ya. Kemudian lelaki tersebut menjawab, masih hidup ya Rasulullah, masih ada orang tua saya. Maka beliau bersabda, mintalah izin kepada keduanya, kalau diizinkan maka kemudian berjihadlah. Ini Masya Allah, berjihad harus seizin orang tua. Kemudian seorang laki-laki dari kaum Ansar datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, apakah masih ada pada diriku kewajiban berbakti kepada kedua orang tuaku, padahal mereka sudah meninggal? Orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah, bagaimana cara saya berbakti kepadanya? Maka kemudian Rasulullah bersabda, ada 4 hal cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya. Karena salah satu pahala yang tidak terputus itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah, waladun sholih yad'ulah. Doa dari anak soleh untuk kedua orang tuanya. Jadi doa anak yang soleh itu nyampe dia. Yang pertama, doakan, mohonkan ampun untuk keduanya selama keduanya muslim. Ya, selama keduanya muslim. Kemudian menunaikan janji keduanya. Kira-kira orang tua punya wasiat enggak yang harus kemudian kita jalankan? Asalkan wasiatnya adalah wasiat yang tidak bertentangan atau wasiat yang tidak dosa. Selama wasiat itu wasiat kebaikan, maka harus kita penuhi wasiat kedua orang tua kita itu. Jadi begitu dulu sebelum meninggal itu orang tua mewasiatkan beberapa hal, mewasiatkan kebaikan beberapa hal. Begitu kemudian orang tua meninggal, ya sudah, ya, kita laksanakan wasiat itu. Asalkan bukan maksiat, karena la ta'ati fil maksiat, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jangankan kalau sudah meninggal, ketika orang tua masih hidup saja, orang tua misalkan mengatakan, nak, kamu nggak usah pakai jilbab,
kamu pakai jilbab wajahmu jadi kelihatan jelek, nanti kamu kalau pakai jilbab menutup aurat enggak dapat pacar. Itu enggak boleh ditaati. Malah wajib hukumnya anak tidak mentaati orang tua itu. Karena kenapa? Karena orang tua meminta sesuatu yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita bahas kan adab kepada Allah dulu kan ya, kemudian kepada Rasulullah, sebelum itu kepada kalamullah, kepada Rasulullah, itu dulu, baru kemudian kepada makhluk. Nah ini tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Artinya orang tua yang masih hidup saja ketika memerintahkan sesuatu kalau itu ada unsur maksiat, kita tidak boleh mentaatinya. Apalagi ya ketika dia sudah meninggal mewasiatkan sesuatu yang maksiat, ya tetap tidak boleh kita taati, tidak boleh kita jalankan. Jadi yang dijalankan adalah wasiat-wasiat yang memang dalam rangka masih dalam bingkai ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang selanjutnya memuliakan teman-teman keduanya, teman-teman dekat dari kedua orang tua kita. Begitu orang tua sudah meninggal, itu kita masih menjaga hubungan baik dengan mereka. Ya, dengan teman-teman bapak, dengan teman-teman ibu, itu teman-teman dekat itu kita jalin hubungan yang baik. Kemudian menyambung hubungan kekerabatan yang mana kamu tidak memiliki hubungan kekerabatan kecuali dari jalur keduanya. Itulah kewajiban berbaktimu kepada keduanya sepeninggal mereka berdua. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sahihnya. Nah ini jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi empat cara berbakti kita kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Satu, mendoakan dan memohonkan ampun. Yang kedua, melaksanakan janji atau wasiatnya, ya kan? Kemudian yang ketiga, memuliakan teman-teman dekatnya, ya. Kemudian yang keempat adalah menyambung hubungan kerabat. Jadi kekerabatan dari jalur ayah, dari jalur ibu itu kita sambung semuanya. Jangan sampai terputus. Nah, ini cara berbakti kita kepada mereka. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna min abarril birri an yasilar rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya abu yuwalliya abu." Bentuk berbakti yang terbaik ialah seorang anak yang tetap menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang dicintai ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Kemudian ketika seorang muslim telah mengetahui hak kedua orang tua atas dirinya, kemudian melaksanakannya dengan sempurna semata-mata karena menaati Allah dan menunaikan perintahnya, maka ia juga harus senantiasa menjaga adab-adab kepada kedua orang tuanya. Ini yang saya akan sampaikan. Ada 4 poin yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim terkait dengan adab-adab terhadap kedua orang tua. Yang pertama, menaati keduanya dalam semua yang diperintah dan dilarang oleh keduanya selagi di dalamnya tidak mengandung kemaksiatan kepada Allah dan menyelisihi syariatnya. Sebab tidak ada kewajiban taat kepada manusia dalam hal memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun tidak mentaatinya, tetap harus penolakan itu kita sampaikan dengan qaulan karimah. Kita sampaikan dengan ucapan yang baik. Karena dalam surah Luqman ayat ke-15 dilanjutkan Luqman ayat ke-15 itu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka jangan engkau menaati keduanya. Kalau orang tua memerintahkan kita untuk berbuat dosa, ya diantaranya adalah menyekutukan Allah, maka jangan mentaati. Tetapi gitu, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik.
Jangan menjadikan kemudian kita benci. Wah, wong tua ki bapak ki kafir tenan. Ya, memerintahkan saya menyekutukan Allah. Ini bapakku ibuku jan wong ra mudeng agama tenan ya. Nah itu. Jangan seperti itu. Tolak, ya ditolak, jangan ditaati, ya jangan ditaati kalau itu melenceng dari perintah Allah dan syariat. Tetapi tetap pergaulilah mereka dengan baik, tolak dengan penolakan yang baik dan masih bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Bukan seperti orang Khawarij tadi, Pak. Begitu orang tuanya bodoh, nggak mudeng agama dan dia buat maksiat, bunuh. Ini salah. Dikafir-kafirkan, salah. Disesat-sesatkan, oh salah. Ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang kedua, menghormati dan memuliakan keduanya. Merendahkan suara, kalau di depan orang tua itu ya suaranya yang kalem, yang rendah. Jangan dengan menggunakan suara yang tinggi, apalagi marah-marah dengan nada suara yang tinggi. Dan bahkan tadi Pak, mengucapkan kalimat atau kata-kata negatif yang 2 huruf saja nggak boleh, apalagi malah nyenani wong tuane ra karuan. Ya, gitu. Kemudian memuliakan keduanya dengan perkataan dan perbuatan, tidak menghardik keduanya, tidak mengangkat suara melebihi suara keduanya, tidak berjalan di depan keduanya, tidak mendahulukan istri dan anak-anak atas keduanya. Ini yang kadang sering terjadi. Kadang suami tidak punya qawam, padahal Allah sudah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tetapi kemudian banyak di luar sana para suami yang tidak punya qawam. Artinya apa? Dia malah ada dalam kendali istrinya. Banyak para laki-laki di luar sana itu, ya, mereka punya istri tapi istrinya nggak gemati. Begitu anak laki-lakinya atau begitu suaminya mau berbakti kepada kedua orang tuanya malah dihalang-halangi. Akhirnya kemudian sampai istrinya marah, suaminya takut sama istrinya. Ya, suami takut istri. Ini yang bahaya, tidak bisa. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Berbaktinya seorang suami walaupun dia sudah menjadi seorang suami tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau istri beda. Kalau istri itu ketaatan berbaktinya kalau sudah nikah ya sama suaminya. Tapi kalau suami tetap harus kepada kedua orang tuanya. Tetapi tadi karena bermasalah dengan qawamahnya atau kepemimpinannya yang sehingga tadi suami takut istri. Begitu suami mau bakti kepada orang tuanya dihalangi sama istri. Suami punya gaji semuanya masuk ke istri. Begitu kemudian si suaminya mau ngasih orang tuanya harus taren sama istri mau dikasih berapa. Qawamahnya hilang, tidak bisa. Yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, begitu laki-lakinya dia punya gaji, mendapatkan penghasilan, malah yang pertama kali didatangi itu adalah kedua orang tuanya. Pak, Bu, ini gaji saya, silahkan ambil. Nanti sisanya kasihkan ke saya untuk keperluan keluarga saya. Ini Pak, rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bukan kemudian dimasukkan istri mau ngasih orang tua harus taren, harus berapa, enggak. Malah suami pegang dulu, kasih orang tua dulu, baru kemudian sisanya kasih ke yang sehingga si suami tetap bisa berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tuanya. Ya. Ini kan bisa dilihat kalau teman-teman atau jamaah pernah lihat kisahnya Alqamah. Ya. Kisahnya Alqamah yang sakaratul maut lama, enggak mati-mati Pak, sakaratul maut lama. Disebabkan karena apa? Alqamah punya istri yang mana istrinya lebih dia cintai daripada kedua orang tuanya. Istrinya ini menjadi penghalang dirinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau istrinya dikasih baju yang bagus, orang tuanya dikasih baju seadanya.
Istrinya dikasih makanan enak, orang tuanya dikasih makanan yang ala kadarnya. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada keduanya dengan masih lanjut tadi ya. Tidak mendahulukan istri dan anak atas keduanya, tidak memanggil keduanya dengan namanya langsung. Bapaknya jenenge Bejo, Bejo ini. Kemudian tapi panggillah ayah atau panggil ibu atau abi atau umi atau apa. Ya, serta tidak bepergian kecuali dengan izin dan keridhaan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, berbakti kepada keduanya dengan beragam kebaikan dan kebajikan yang mampu ia kerjakan, serta sesuai dengan kesanggupannya, seperti memberi makan, pakaian, ya, mengobati sakitnya kalau dia sakit, mencegah gangguan yang akan menimpa keduanya, dan berkorban untuk kebaikan keduanya. Ya. Yang terakhir, menyambung hubungan kekerabatan yang mana ia tidak memiliki hubungan kekerabatan kecuali dari jalur keduanya, mendoakan dan memintakan ampun untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, serta memuliakan teman keduanya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain ini sebagai penutup bahwa ada beberapa azab yang Allah segerakan di dunia ini. Ya. Ada azab yang Allah segerakan di dunia ini. Bagi siapa mereka? Bagi mereka yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Jadi azab tidak berbakti kepada kedua orang tuanya itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah segerakan azabnya itu di dunia. Maka tidak akan dia menjadi orang yang sukses, tidak akan hidupnya berkah. Ya, dia akan senantiasa berada dalam kesulitan dan kesempitan kalau dia tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau ada anak yang tidak mau berbakti kepada kedua orang tuanya, selesai Pak hidup. Rasulullah sampaikan, celaka dia. Artinya apa? Dia akan menjadi orang yang hina fid dunya wal akhirah. Maka kalau pengen hidup kita diurusi sama Allah, pengen hidup kita dimudahkan sama Allah, pengen hidup kita itu dienakkan sama Allah, pengen hidup kita diperbaiki sama Allah, maka perbaikilah hubunganmu dengan kedua orang tua. Selesai Pak itu, insya Allah. Asalkan hubungan dengan kedua orang tuanya baik, maka hidupnya pasti akan menjadi baik, barokah. Ya, makanya Uwais Al-Qarni rela tidak ketemu Nabi hanya karena merawat ibunya yang sudah tua renta. Maka Uwais Al-Qarni itu sebetulnya hidup semasa dengan sahabat, tetapi Uwais Al-Qarni itu masuk golongan tabi'in. Kenapa kok golongan tabi'in? Karena belum pernah ketemu Rasulullah. Kenapa belum pernah ketemu Rasulullah? Karena ngerawat ibunya yang sudah tua renta tadi. Karena merawat itulah tidak ketemu dengan Rasulullah. Uwais Al-Qarni. Maka Uwais Al-Qarni adalah pemimpinnya para tabi'in, dan Uwais Al-Qarni adalah orang yang terkenal, tidak terkenal di bumi memang, tapi terkenal di langit. Uwais Al-Qarni. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalaupun sudah meninggal, ya tetap kita harus menjadi anak yang berbakti, sebagaimana tadi yang Rasulullah SAW sampaikan, bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada pertanyaan? Dipersilahkan, monggo Bapak.